Oke, selamat malam Sobat Pintar. Kembali lagi bersama Kak Febri di serangkaian acara sharing di rumah aja. Gimana nih kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, aman, dan tentunya tetap semangat. Apalagi yang sebentar lagi mau ngadepin ujian UTBK SBMPTN 2020. Kakak doain nih, semoga bisa diterima di jurusan dan kampus impian kalian. Dan jangan lupa juga buat tetap berlatih karena di aplikasi Aku Pintar kita menemani kalian dengan berbagai tryout yang gratis tentunya. Sobat Pintar, tahu nggak dokter adalah salah satu profesi dambaan sejuta sobat pintar. Bener nggak nih? Coba komen di bawah dong siapa aja nih yang pengen jadi dokter. Tapi sebelum itu ada info menarik nih sobat. Menurut survei Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, di Desember 2019, jumlah dokter Indonesia meningkat sekitar 10 sampai 12 ribu per tahun. Wow. Sayangnya jumlah ini masih kurang untuk melayani masyarakat, terutama di Indonesia Timur. Sementara, waktu studi kedokteran sampai dengan koas bisa sampai dengan 5,5 tahun. Dan seorang mahasiswa kedokteran pun baru bisa menjadi dokter jika sudah melewati koas dan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter atau UKM PPD. Panjang ya sobat prosesnya. Tapi tentunya enggak dong bagi kalian yang memang minat dan ada hati di sana. Oke. Dan malam ini sobat pintar di APK Poin Profesi dan Jurusan bersama kita hadir nih Dokter Stefani, dokter sekaligus pekerja sosial di Yayasan Dokter Share. Wow, luar biasa. Dan bintang tamu selanjutnya, beliau adalah Dr. Yuanita Wijaya, MPD CAT, Kedokteran, Magister Pendidikan Kedokteran. Beliau adalah Sekretaris Program Studi Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Selamat malam, Dr. Stefani dan Dr. Yuanita. Selamat Malam, Mas Febri. malam, Mas Febri. Sehat, Ibu? Sehat. Oke, Sobat Pintar, pasti kalian udah kepoin banget kan dari sebelum-sebelumnya udah banyak banget nih pertanyaan yang dititipin ke Kak Febri buat bertanya-tanya seputar kedokteran. Dan malam ini kita bakalan kupas tuntas profesi kedokteran dan pekerja sosial, serta jurusan kedokteran tentunya. Buat Sobat Pintar, apalagi yang pengen jadi dokter dan pekerja sosial, wajib nih tontonin ini sampai selesai. Dan langsung saja Sobat Pintar, langsung ke yang pertama, Dokter Stefani. Pertanyaan pertama, wah kayak kuis saja ya dok, bukan? Oke dokter kita sharing-sharing aja ya. Jadi Iya, iya. kita pengen tahu sih lebih lebih tepatnya tentang profesi dokter. Tapi sebelum nanti bercerita tentang profesi dokter, boleh tahu dong sebenarnya awal mulanya nih, bagaimana nih kok bisa memilih menjadi seorang dokter? Keinginan sendiri, dorongan orang tua atau memang cita-cita dari kecil mungkin? Oke. Jadi memang itu kayaknya kolaborasi tiga-tiganya ya. Jadi memang dari kecil itu udah pengen banget jadi dokter. Gak tau ya Oke mungkin siap. karena cita-cita sejuta umat kayaknya anak TK kalau ditanya mau jadi apa, ya rata-rata, "Ya aku mau jadi dokter," gitu. Terus udah gitu karena Sama, mungkin saya juga sering sama saya juga. oh iya, jadi mungkin karena sering dibawa orang tua ke imunisasi atau kalau misalnya sakit kan ke dokter. Jadi kayaknya dokter itu, kayak profesi, "Ih keren ya jadi dokter," gitu. Nah terus habis itu Nolongin ya orang gitu ya. iya benar. Nah tapi kan nggak semerta-merta langsung mulus aja perjalanannya. Di tengah-tengah masih, apa ya, sempat kepikiran untuk, mulai naik SMP kepikiran, "Aduh kayaknya jadi desainer keren juga nih," atau kayaknya apa, jadi apa keren juga nih. Jadi sempet sempet tukar, tapi sampai akhirnya memantapkan diri ketika di SMA, oke saya mau jadi dokter. Terus habis itu konsultasi sama orang tua juga mendorong akhirnya, "Ya kamu, boleh kalau misalnya dilihat dari, biasanya kan kalau mau jadi dokter kan, kamu yakin? Kamu rajin nggak? Kamu bisa nggak?" Gitu. Tapi ternyata orang tua melihat kayaknya, oh Oh, ya terlihatnya kayaknya bisa nih, ya udah akhirnya didorong dan didukung untuk jadi dokter juga. Gitu sih, luar Mas. biasa. Berarti bisa jadi ini, kompilasi nih memang keinginan, orang tua juga merestui, secara kemampuan juga sudah siap, betul ya dokter ya? Betul, betul banget. Oke siap, luar biasa ini buat gambaran buat teman-teman di luar sana mungkin yang pengen jadi dokter ini nih, bekal sebelum masuk kedokteran. Oke selanjutnya dokter, boleh tahu dong dokter, mengapa dokter memilih menjadi dokter pekerja sosial? Tadi kan soalnya diceritakan, sebagai relawan di Dokter Share. Lalu seperti apa sih pengalaman yang dialami oleh Dokter Stefani ini selama di RSA milik Dokter Share? Kalau nggak salah ini, rumah sakit apung, betul ya dokter ya? Betul, betul.
Nah, boleh Jadi diceritain tuh dokter? boleh boleh. Jadi, memang apa ya, untuk jadi dokter itu kan banyak pilihan. Maksudnya ketika sudah lulus menjadi dokter, itu, kita banyak pilihan. Boleh kerja di klinik, boleh kerja di rumah sakit, bisa kerja di tempat lain. Nah, saya udah pernah merasakan, pengalaman kerja di rumah sakit, karena kan memang ketika lulus jadi dokter itu ada wajib wajib, apa ya, wajib kerja, internship namanya, wajib kerja, itu kerja di rumah sakit seperti apa, diputar, bukan cuma di rumah sakit aja, tapi di puskesmas juga ke masyarakat seperti apa. Nah, karena saya itu sudah bergabung di Yayasan Dokter Share ketika saya masih kuliah, waktu itu saya ikut volunteering juga, ikut pelayanan-pelayanan medisnya Dokter Share. Jadi ketika lulus saya ditawari, "Kamu gimana kalau misalnya full time?" Dan ternyata, saya menemukan passion saya di sana juga. Jadi ketika itu saya memutuskan, "Oke, kayaknya, saya belum dulu nih untuk kerja di rumah sakit, tapi saya bisa kerja di rumah sakit apung, lebih kurang sama seperti rumah sakit di darat, jadi nggak ada bedanya juga, cuman bedanya adalah kalau rumah sakit di darat mungkin, masuknya setiap hari, terus habis itu pelayanannya di kota gitu. Tapi kalau menggunakan rumah sakit apung milik Dokter Share, kan rumah sakitnya bergerak nih, jadi pindah dari satu kota ke kota yang lainnya, dari satu pulau ke pulau lainnya. Jadi memang, nggak menetap di satu tempat gitu. Jadi ada pengalaman berbeda yang saya rasakan di sana gitu, Kak. Boleh tahu nih Dokter Stefani, sebenarnya ini lebih ke apa ya, panggilan hati atau memang pengen nyoba dulu deh sebelum kan karena tadi sudah di rumah sakit yang ini ya, rumah sakit kota. Ini nyoba dulu atau memang sebenarnya panggilan hati nih dokter? Sebenarnya sih kalau ikut volunteering kan memang udah dari kuliah. Jadi kuliah, terus sempet berhenti dulu volunteering karena kan, harus koas, wajib koas, terus udah gitu ujian ujian setelah koasnya. Nah, ketika udah selesai dokter, ikut volunteering lagi tetep. Terus ketika itu saya melihat kayaknya, oh, kayaknya saya memang pengennya di sini nih, nggak menetap di satu tempat gitu. Jadi ketika ikut itu saya menemukan hal yang berbeda yang saya rasakan, terus akhirnya ada tawaran juga untuk, "Kamu mau full timer volunteer?" Terus akhirnya ya udah saya, full timer volunteer, terus habis itu karena saya juga merasakan di daerah Indonesia Timur itu ternyata berbeda banget sama daerah di Indonesia Barat gitu. Maksudnya, dari segi akses pelayanan ya, walaupun Dokter Share Oh. sendiri bergeraknya dari Indonesia Timur dan juga Indonesia Barat, tapi kalau di Indonesia Timur itu, kalau misalnya kita lihat setiap di Jakarta misalnya, setiap 2 kilo mungkin ada rumah sakit, ataupun klinik, ataupun praktek bersama, ataupun apapun lah, apotik gitu. Sedangkan kalau di Indonesia Timur, mungkin 20 kilo juga belum tentu ada ketemu ada rumah sakit ataupun klinik gitu, ataupun Sampai puskesmas. 20 kilo Dok? Iya, Wah, jadi saya ya pernah ya ya ketemu ya di ya. satu pulau aja itu cuman ada satu, tidak ada rumah sakit dan itu cuma ada satu puskesmas aja gitu. Jadi Puskesmas memang nggak ada rumah sakitnya? nggak ada, jadi memang beda Wah. sekali sih dari akses pelayanannya juga. Nah, ini buat teman-teman sobat pintar yang lainnya yang lagi nonton, bahwa cita-cita menjadi dokter ini bukan hanya sebatas nanti di materi yang didapatkan, tapi bagaimana ada hati untuk bisa berbagi kepada sesama. Apalagi di Indonesia bagian timur, betul ya dokter ya? Betul betul sekali. Luar biasa. Keren keren dok. Nah, kalau boleh tahu nih dok, apa sih persyaratan ini agar bisa menjadi dokter sekaligus pekerja sosial? Dalam artian dokter profesi ya dok ya? Iya, sebenarnya nggak ada persyaratan yang terlalu gimana-gimana, yang penting kan, kita sebagai dokter kita tahu kapasitasnya kita tahu apa yang bisa kita lakukan, kita tahu kita bisa kontribusi di bagian mana gitu. Nah, untuk jadi dokter sendiri dan pekerja sosial itu lebih ke arah komitmen sih sebenarnya, karena kan meninggalkan kota besar walaupun nggak selamanya gitu, walaupun nggak terus-terusan juga, tapi kan meninggalkan rutinitas yang biasanya kita dapatkan di Jakarta, misalnya kita bisa ke mall, ataupun kita bisa nonton, atau misalnya bisa akses internet segampang, di gitu. Tapi kan kalau misalnya lagi bertugas ke Indonesia Timur, kadang, ya nggak ada mall di sana, terus udah gitu akses internetnya juga nggak sebagus yang ada di Indonesia di Jawa lah misalnya gitu. Jadi kadang, saya pernah menemukan tempat-tempat juga yang tidak ada akses internetnya sama sekali, bukan hanya untuk internet, tapi untuk telepon juga nggak bisa gitu. Jadi memang kendala-kendala itu yang, saya temukan kalau misalnya, melakukan pelayanan di Indonesia Timur daerah-daerah terluar gitu, Mas Febri. Tapi secara garis besar gimana nih Dok? Apa ya, bangga atau ada perasaan apa nih Dok, akhirnya bisa mungkin keliling di daerah-daerah pelosok sana,
ilmu sebagai dokter bukan hanya sebatas profesi menyembuhkan orang, tapi lebih tepatnya menolong. Iya, jadi Bagaimana Dok sebenarnya perasaannya itu? jadi sebenarnya kayaknya ini kolaborasi lagi nih, karena pada dasarnya saya juga hobi jalan-jalan. Jadi, Oke, siap, ya, travel. saya hobi jalan-jalan, hobi traveling, saya juga, kebetulan seorang dokter. Jadi, saya menemukan sesuatu yang bisa saya combine, saya hobi jalan-jalan dan terus udah gitu saya juga dokter gitu, dan ada ketemu di wadah yang tepat untuk bisa melayani di tempat-tempat tersebut. Walaupun jalan-jalannya mungkin nggak yang jalan-jalan gimana-gimana gitu, tapi pergi ke satu tempat, belajar lagi budayanya di sana, terus melihat akses pelayanannya di sana seperti apa. Jadi saya mendapat satu gambaran baru, ternyata itu yang bisa saya apa yang bisa saya berikan gitu. Karena saya seorang dokter, saya bisa memberikan keilmuannya saya bisa memberikan apa yang saya bisa berikan kepada mereka, saya rasa sih itu udah lebih udah apa ya, bisa bikin saya juga ikutan bahagia gitu, Mas Febri. Kalau boleh tahu Dokter Stefani, dari sekian pekunjungan, kalau nggak salah tadi juga diceritakan waktu dulu di Gempa Palu juga hadir, dan Nah, di berbagai pulau-pulau pelosok di Indonesia juga hadir. Pengalaman apa dokter yang bisa membuat, memang aku nggak salah nih, aku memilih dokter dan sekaligus relawan? sebenarnya banyak sih Mas Febri, kalau diceritain mungkin nggak Terlalu selesai banyak, gitu. oke terlalu Terlalu banyak. banyak, karena setiap daerah tuh Terlalu punya ceritanya masing-masing gitu. siap Di siap. Palu saya 3 bulan kebetulan di sana, di Palu 3 bulan dan itu, apa ya, karena mereka habis posisinya setelah gempa itu semua saya melihat bagaimana, eee, porak-porandanya Kota Palu ketika setelah tsunami dan juga gempa, terus habis itu gimana masyarakat di sana masih trauma, gimana mereka juga nggak berani pergi ke pinggiran pantai segala macam, itu dari aspek sosialnya. Terus kalau misalnya dari aspek kesehatannya banyak sekali kayak bulan apa ya, tahun lalu itu di akhir tahun saya pergi ke satu pulau namanya Pulau Batu Atas. Itu kalau di peta juga nggak ada Mas, maksudnya di peta ada, tapi harus di-zoom zoom zoom gitu untuk benar-benar lihat, Dia oh jatuhnya ternyata kayak ada titik pulau gitu itu ya? tuh di sana gitu, kayak cuma satu titik gitu. Nah, di Pulau Batu Atas itu nggak ada rumah sakit, hanya ada puskesmas dan juga hanya ada, 1 atau 2 dokter gitu di sana, di satu pulau, melingkupi satu pulau gitu. Jadi saya ketemu sama pasien-pasien di sana yang ingin berobat aja ataupun melakukan tindakan operasi, itu harus naik kapal 6 jam ke Pulau Buton waktu itu, di pulau terdekat dari lokasi tersebut gitu. Jadi memang untuk mereka bisa mendapatkan akses atau mendapatkan pelayanan kesehatan itu nggak segampang seperti apa yang ada di Jawa gitu, naik mobil habis itu langsung udah ada gitu. Atau kita bisa pesan ojek terus habis itu langsung bisa pergi ke rumah sakit gitu. Sedangkan kalau di sana nggak bisa, mereka harus, naik kapal dan itu kapalnya nggak ada tiap hari, 1 minggu cuma 1 kali, dan bayarnya juga lumayan mahal gitu untuk Betul ukuran betul betul Dok. menyeberangnya begitu. Nah ini mungkin salah satu pesan juga buat sobat pintar di luar sana, bagi yang bercita-cita menjadi dokter, silahkan diluruskan dulu niatnya, betul ya Dok ya? Karena di sini dokter juga, perjuangannya, pengorbanannya juga luar biasa sekali. Nah dokter, tadi kita berbicara tentang apa saja yang dikerjakan, experience-nya seperti apa, antara kehidupan sebagai dokter yang berprofesi dokter dan relawan. Nah, ini mungkin buat saran ke sobat pintar yang lainnya nih dokter, yang pengen mungkin jadi dokter atau cita-cita yang lainnya. Menurut dokter Stefani, apakah kita perlu nih sejak dini, mungkin SMP mungkin ya, mau masuk ke selanjutnya SMA maupun SMK, memulai, asesmen diri atau tes minat bakat biar kita tuh tahu nih, oh saya nih nanti kemana, sesuai kepribadian saya cocoknya seperti apa. Menurut dokter Stefani perlu nggak ini? Menurut saya itu perlu sekali karena memang, kita perlu tahu apa yang kita mau, cita-cita kita apa, impian yang mau kita capai apa gitu. Jadi kita perlu tahu biar kita nggak salah langkah dan salah arah gitu. Waktu dulu saya juga pernah ikut tes minat dan bakat, bahkan Wow, waktu itu saya kalau ikut tes minat bakat kan biasanya ada hasilnya gitu ya, hasilnya itu betul betul betul. nggak ada tertera kalau misalnya saya berbakat jadi dokter gitu. Tapi karena saya tahu minat saya apa, saya tahu apa yang saya mau dan saya tahu, saya harus jadi dokter gitu. Karena saya mau gitu, saya mau dan saya yakin saya bisa jadi dokter. Makanya saya, yakin dan saya tetap ikut ujian, masuk ke fakultas kedokteran gitu, Mas Febri. Luar biasa. Jadi ini kata kuncinya bukan hanya mengandalkan tes saja, tapi lebih dalam mengenal diri, mengenal kemampuan, saya bisa nggak ini buat menjalani jadi dokter, betul ya, Dokter Stefani? Betul betul sekali, Mas Febri. Oke.
Nah, buat sobat pintar di luar sana, seperti yang disarankan oleh Dokter Stefani memang penting nih, buat kalian mengenali diri kalian, menggunakan assessment, dan tentunya di aplikasi Aku Pintar kita ada loh namanya fitur Minat Pintar. Untuk kalian tes kepribadian, tes penjurusan, dan tes kemampuan. Tentunya dari tes ini kalian juga harus menganalisa ya, kemampuan kalian di mana sih, dan jika jika teman-teman ini perlu untuk konsultasi lebih lanjut, kita ada loh buat curhat bersama psikolog kami. Dan tentunya untuk tes ini gratis teman-teman. Ya. Oke, Dokter Stefani, terima kasih sekali atas ceritanya. Nanti kita bakalan lanjut nih dok. Dan pasti dari pertanyaan sudah numpuk-numpuk dari kemarin untuk bercerita seputar berpengalaman dokter dan pekerja di sosial. Siap. Selanjutnya, siap dokter. Oke, kita masuk ke bintang tamu yang kedua. Bintang tamu spesial kita ini beliau dari perwakilan Universitas Tarumanegara. Selamat malam Ibu Yuanita. Ya, malam Mas Febri. Wah Ibu dokter, malam-malam lagi di kampus ya? Enggak. Ah, Iya, Ibu dokter, mau tanya nih. Banyak banget ya dari kemarin yang tanya. Sebenarnya kalau di kedokteran itu apa sih yang dipelajari terutama nih kalau misal di Fakultas Kedokterannya Universitas Tarumanegara? ya. Jadi mungkin saya mulai dari kurikulum dulu ya, Mas Febri ya. Siap, siap Ibu. Jadi memang kurikulum yang diaplikasikan di FK Untar itu mengacu kepada kurikulum yang berlaku secara nasional untuk seluruh fakultas kedokteran se-Indonesia ya. Namanya itu kurikulum berbasis kompetensi atau kita sebutnya KBK. Nah, KBK ini tujuannya nanti terutama adalah untuk ketercapaian dari kompetensi dokternya itu lulusannya. Nah, eh, kompetensinya itu kita tahu dari mana, ada yang harus dicapai itu apa aja. Nah, itu ada juga panduannya tuh secara nasional, namanya SKDI, atau Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Nah, Oh, seluruh betul, betul. pembelajaran di FK Untar itu semuanya mengacu kepada standar kompetensi tersebut dan kepada pencapaian kompetensi itu. Nah, ada dua tahap pembelajaran, ada tahap akademik dan tahap klinik. Nah, di kedua tahap itu yang dipelajari pada prinsipnya ada tiga hal, Mas Febri. Nah, yang Iya. pertama itu pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian ada lagi adalah afektif atau sikap. Karena sebagai seorang dokter itu nggak cuma harus pintar otaknya terampil, tapi juga dia harus punya sikap yang baik juga ya untuk Oh melayani. betul, attitude-nya betul ya dokter ya? Betul banget. Kemudian saya mulai dari tahap akademik dulu ya. Di Siap, tahap siap akademik dokter. itu pengetahuannya yang dipelajari adalah ilmu biomedik dasar atau ilmu kedokteran dasar. Contohnya apa sih itu? Seperti anatomi, seperti biologi kedokteran, seperti histologi dan lain sebagainya. Nah itu dipelajarinya pada 2 semester pertama tuh, 2 semester awal. Nah, Wah. kemudian semester berikutnya itu belajarnya mengenai ilmu kedokteran klinik. Jadi sudah aplikasi ke sistem tubuh manusia. Jadi mempelajari tentang penyakit-penyakit gitu ya. Nah, tapi ilmu biomedik dasarnya nggak berhenti di semester 1 dan 2 aja tuh. Dia terus diulang-ulang dan semakin diperdalam pembelajarannya selama semester itu sampai di tahap akademik selesai. Nah, kemudian eh, apa namanya, aspek pengetahuannya ini, dia tidak hanya dengan kuliah-kuliah ya, kalau zaman dulu kan kita kuliah ya, dengerin dosen kuliah, kita Oh catat, betul, betul, kan, betul. dosen udah segala-galanya yang paling tahu gitu ya. Nah, kalau sekarang, kita metode pembelajarannya yang terutama di tahap akademik adalah diskusi problem based learning atau diskusi PBL kita sebutnya. Oh, Apaan sih itu diskusi PBL ya? Nah, jadi mahasiswa itu dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil. Isinya tuh sekitar 9 sampai 11 orang. Nah, di situ ada satu orang dosen, dia berperan sebagai tutor. Nah, jadi mahasiswanya itu diberikan satu ilustrasi kasus. Kasusnya itu kasus apa sih? Kalau misalnya udah yang semester atas, dia kasusnya kasus penyakit. Tapi kalau misalnya yang masih bawah, kita masih pengenalan, kasusnya adalah kasus seputar kesehatan gitu ya. Nah, jadi mahasiswa itu bisa menganalisis, mereka berdiskusi dengan teman-temannya apa saja yang perlu mereka pelajari dari kasus itu. Nah, takut keluasan atau takut kurang apa enggak tuh yang dipelajarinya. Nah, itu di situ peran tutor untuk apa namanya memandu mereka dalam berdiskusi. Nah, kemudian wah keren, keren Bu.
Iya, jadi mereka tuh jadi lebih aktif, lulusan dokter zaman sekarang tuh lebih aktif dan juga lebih bisa berpikir kritis ya, karena memang dokter itu harus bisa lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Nah, kenapa sih perlu Betul, belajar betul. sepanjang hayat tuh? Kayak sekarang aja contoh nih ya, ada COVID-19 nih. Dulu zaman saya kuliah, lulus, Dokter Stefani lulus kuliah juga belum ada tuh di textbook judulnya COVID-19, atau fisiologinya apa, segala macam gitu, nggak ada tuh. Nah, sekarang kan ada tuh ya, COVID bagaimanapun kita harus, apa namanya, pasien datang ke kita, minta pertolongan bagaimana, menyembuhkannya, nah itu kita mesti cari tahu, apa namanya, penelitian lagi, buka penelitian terbaru, mesti update informasi gitu ya. Wow, Nah, betul itu betul betul perlunya betul. belajar sepanjang hayat di, kedokteran itu. Nah, kemudian, pembelajarannya bukan cuma diskusi PBL aja, ada juga kuliah narasumber. Jadi mahasiswa tuh sudah mencari di rumah, sudah mencari mereka, apa namanya, bahan-bahan materi yang harus mereka pelajari, kemudian ketemu lagi sama narasumbernya. Nah, ketemu narasumbernya, kemudian nanti Oh, narasumbernya, melihat, "Oh ya, ini sudah betul nih yang mereka cari, kemudian yang masih kurang tuh ini," misalkan. Nah, kemudian, eee, mahasiswa tuh mencari kan jadi mereka lebih banyak, mandiri ya. Jadi mereka tuh, lebih banyak harus mencari di textbook, mencari di jurnal-jurnal. Nah, oleh karena itu di FK Untar kita menyediakan, koleksi buku-buku yang sudah lengkap dan terupdate di perpustakaannya. Apalagi sekarang, zamannya pembelajaran jarak jauh nih ya. Jadi betul perpustakaannya sekali juga tuh. kami secara digital, ya. Jadi kita, mahasiswa di rumah tetap bisa membaca bukunya, kita, eee, mereka bacanya lewat e-book gitu ya. Nah, kemudian, selain diskusi PBL, mahasiswa juga kan akan lebih, nempel di memorinya kalau misalkan mereka udah lihat langsung nih barangnya seperti apa yang mereka baca di textbook. Nah, itu kami lengkapi dengan, praktikum. Praktikumnya di sini ditunjang dengan adanya laboratorium-laboratorium seperti laboratorium biologi molekuler, laboratorium histologi, anatomi. Nah, khusus anatomi ini, itu yang dipelajari kan, mungkin udah banyak yang tahu ya, ada pakai kadaver. Kadaver tuh mayat yang sudah diawetkan ya, dengan formalin. Nah, tapi bukan hanya dengan kadaver saja, kami sekarang sudah menggunakan, sistem tubuh manusia, struktur tubuh manusia, tapi sudah diawetkan dengan menggunakan plastinasi. Jadi itu tidak menggunakan formalin lagi, Oh, jadi lebih aman untuk, pembelajaran. Nah, selain itu juga untuk menunjang pembelajaran jarak jauh ini, kita sudah berlangganan satu aplikasi, aplikasi anatomi 3 dimensi. Jadi mahasiswa di rumah tuh bisa wow, ngebayangin nggak 3D cuma Dok? Wah, iya, nggak cuman 2 dimensi bisa aja, lihat secara virtual reality gitu ya Dok ya? ada jantung dari bawah Oh, seperti apa, ada, rongga tubuh. Nah, keren keren. iya, Kauntar Oke. sudah berlangganan. Kemudian itu kan untuk yang, pengetahuan ya. Nah, untuk mempersiapkan mahasiswa masuk ke program, selanjutnya, program profesi dokter atau di tahap klinik, itu kita juga lengkapi dengan pembelajaran keterampilan, kita latih keterampilannya. Kenapa sih mesti dilatih keterampilannya? Nah, karena nanti di tahap klinik itu, mahasiswa itu akan berhadapan langsung dengan pasien nyata, real patient. Jadi kita harus, mengutamakan, menomorsatukan patient safety. Jadi kualitas pelayanan itu harus nomor satu. Nah, Betul makanya betul. kami melatih, secara, betul-betul ya, untuk keterampilannya ini dengan cara, nggak sama pasien betulan, kalau di tahap akademik itu menggunakan pasien simulasi. Jadi pasien yang sehat disimulasikan bahwa, "Oh, Ibu nanti ini jawabnya begini ya kalau ditanya sama mahasiswa," misalkan gitu. Nah, itu kita simulasikan. Iya. Ada pelatihnya juga tuh khusus. Kemudian, Luar kami biasa juga tuh. ada manekin-manekin. Manekin itu, seperti alat, mau pasang Boneka gitu kateter ya Dok ya? ya, boneka. Jadi misalkan mau pasang kateter, itu bisa ada bonekanya, benar-benar persis. Kemudian, mau pasang EKG ada nggak, di, badan badan manusia itu juga ada bonekanya. Kemudian menjahit luka itu juga ada. Nah, di FK Untar itu kan alat-alatnya semuanya sudah terstandar dan ruangannya juga sudah terstandar secara, nasional. Oleh karena itu, Wow, wah. FK Untar, menjadi salah satu OSCE Center di Indonesia. Nah, OSCE Center itu nanti digunakannya untuk, ujian UKM PPD yang tadi Mas Febri di awal bilang.
Itu. Luar biasa sekali Bu Dokter penjelasannya. Wah, Baru lengkap tadi banget apa ya teman-teman ya. Dari materinya, konsep pembelajaran, sistem ada FGD-nya, online learning, blended learning, banyak banget lah, sampai laboratoriumnya. Dan teman-teman asal kalian tahu, Ibu Dokter Stefani ini dulu mahasiswanya Ibu Dokter Yuwanita, betul ya Bu? Betul, Jadi betul. acara kita mempertemukan antara mahasiswa dan dosennya, oh bukan ya? Reuni. Oh ya, reuni. Oke, Bu Dokter Yuwanita, kita lanjutkan. Tadi kita sudah tahu nih apa aja yang dipelajari dan sistem atau fasilitas apa yang disediakan oleh Universitas Tarumanegara, khususnya di Fakultas Kedokterannya. Kalau boleh tahu nih Dok, sebenarnya bagaimana sih jenjang pendidikan untuk menjadi dokter? Sepertinya kan masyarakat kan belum tahu nih secara pasti. Ada yang katanya sampai berapa tahun, 10 tahun, 9 tahun, 7 tahun. Ada yang bilang sampai 5,5 tahun. Ini yang benar seperti apa nih Dok? Ya, baik Mas Febri. Kalau jenjang pendidikan menjadi dokter itu ada dua tahap tadi ya, tahap akademik. Kalau di kita di FK Untar itu disebutnya program studinya adalah sarjana kedokteran. Nanti lulusannya itu akan menjadi gelarnya sarjana kedokteran atau disingkatnya SKED. Nah, tahap satunya lagi adalah tahap klinik, itu program studinya profesi dokter. Nanti lulusannya boleh menyandang gelar dokter ya. Kemudian di PSSK ini atau program studi sarjana kedokteran itu mereka mahasiswa belajar selama 7 semester. 7 semester sebanyak 151 SKS itu sekitar 3,5 tahun ya. Kemudian kami belajarnya dengan sistem blok. Nah, jadi ada 21 blok 21 blok ditambah dengan adanya proposal dan skripsi. Itu jadi 150 151 SKS. Nah, kemudian di program studi profesi dokter, itu mahasiswa belajar selama 4 semester, ya, atau 2 tahun. Itu mereka mempelajari 15 mata kepaniteraan. Mata kepaniteraan tuh maksudnya mata kepaniteraan di bagian bedah. Mereka belajar di bagian bedah. Kemudian di bagian mata, mereka belajar semuanya tentang mata. Nah, kalau udah di program studi profesi dokter, mereka itu sudah mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dari tahap akademik tuh. Jadi udah ketemu pasien nyata. Wow, Nah, wow. tapi Ya, tetap oke. aja nggak dilepas juga mahasiswanya. Tetap Oh, ada masih pembimbingnya. ada controlling-nya, Iya, betul betul. namanya dokter pendidik klinis. Itu dokter pendidik klinis itu merupakan dokter yang ada di rumah sakit itu, tapi juga merupakan dosen dari kita juga. Ya, yang menjadi dokdiknis Oke. itu harus sudah terlatih, dilatih oleh kita mengenai clinical teaching juga. Bagaimana cara berdiskusi dengan mahasiswa, kemudian bagaimana caranya membimbing mahasiswa dengan baik di klinik gitu. Jadi memang kalau pembelajaran di klinik itu patient safety harus nomor satu. Nah, kemudian setelah mereka menyelesaikan 15 mata kepaniteraan di PSPD itu, tidak otomatis langsung jadi dokter, masih ada satu tahap lagi, yaitu tadi UKM PPD itu. Nah, kalau Harus misalnya ujian dulu ya dokter biar standar nih betul kemampuannya. banget, Betul ya betul. standar. UKM PPD itu ada dua aspek, teori dengan OSCI yang tadi keterampilan itu ya. Jadi memang seorang dokter kan harus bisa tahu teorinya, juga tahu keterampilannya bagaimana melakukan tindakan. Nah, setelah dia lulus UKM PPD, baru mahasiswa itu bisa dilantik dan diambil sumpahnya sebagai dokter. Tapi, Sumpah dokter ya? Atau iya, janji dokter? sumpah dokter. Oh, sumpah Ya, dokter. heeh, sumpah Hippocrates. Jadi, masih belum bisa praktek juga sih. Masih ada satu tahap lagi untuk bisa praktek, untuk dapat STR-SIP itu dengan cara internship tadi. Ya, baru setelah itu boleh berpraktek. Luar biasa sekali proses perjalanan menjadi dokter ini yang penuh perjuangan, tapi bagi kalian yang tentunya sudah punya hati di sana seperti yang diceritakan oleh Dokter Stefani tadi, pasti itu bukan suatu halangan yang berarti. Nah, Tuh. Dokter Yuanita, pengen tanya ini sebenarnya untuk menjadi mahasiswa kedokteran nih, sebenarnya ada karakter tersendiri atau karakter khusus kah untuk menjadi seorang mahasiswa kedokteran? Lalu yang selanjutnya nih Dok, sekalian sekalian. Apa ada nih dokter pengalaman mengenai mahasiswa, mungkin mahasiswanya dokter langsung yang sudah ikut studi namun ternyata nggak sesuai nih sama minat bakatnya, akhirnya mungkin kurang bisa mengikuti. Monggo dokter buat Ya. dijelaskan.
Tanyakan dulu ya. Karena ada 2 pertanyaan. Nah, kemampuan atau karakter apa yang harus dimiliki oleh, mahasiswa untuk menjadi seorang dokter ya? Kalau Betul misalnya betul. seorang dokter itu harusnya pertama sudah pasti tuh, harus ada, pengetahuannya dan untuk belajar itu dia tidak boleh putus asa. Jadi dia harus tahan uji. Nah, kemudian, dia harus juga bisa terampil ya, terampil, dalam melakukan tindakan-tindakan. Nah, kemudian yang ketiga, itu juga dia harus punya hati, hati yang, mengasihi sesama dan melayani, untuk Betul sesama, itu betul. pasti. Nah, kemudian ditambah tadi ya, dia harus bisa belajar sepanjang hayat. Nah, jadi udah jadi dokter pun tetap harus belajar, karena perkembangan zaman yang menuntut dia harus terus belajar. Untuk update informasi, akhirnya apa? Patient safety juga akhir-akhirnya. Nah, ada tambahan nih untuk, lulusan FK Untar, itu, kemampuan yang dimiliki ada tambahannya yaitu dokter yang berkarakter entrepreneurial Wah, entrepreneurial. Nah, sesuai dengan kolaborasi baru nih, Dokter. kekhasannya dari Universitas Tarumanagara. Iya, jadi, Luar biasa. dokter yang entrepreneur itu jadi, dirinya itu bermanfaat untuk sesamanya, dia berdampak yang baik buat sesama, begitu. Dan dampaknya bisa dirasakan lebih luas, begitu ya, Dokter ya? Nah, contohnya Dokter Stefani itu. Nah, contohnya langsung nih, orangnya langsung ada loh. Langsung Ya berarti saya udah lulus nih dari FK Untar berarti. Oke, Dokter, Yunita tadi melanjutkan terkait ada nggak Dok, pernah menangani mungkin mahasiswanya dokter yang tidak minat nih sebenarnya di sana sehingga akhirnya waktu menjalaninya kurang kurang total, kurang all out, gimana nih Dokter? Nah, iya betul Mas Febri. Itu, memang saya pernah menemui beberapa ya mahasiswa yang udah masuk nih, udah semester 1 dia udah jalanin, semester 2 dia udah jalanin, cuman kok kita lihatnya, eee, nilainya kurang memuaskan gitu ya. Dari prestasi belajarnya kita terus pantau tuh. Nah, terus dipantau lewat pembimbing akademik, kemudian juga, orang tua juga kami, selalu rutin memberitahukan hasil belajar mahasiswa, hasil belajar anaknya itu lewat, surat kami, selalu kirimkan pemantauan hasil belajar. Kemudian juga, saat ini juga ada, bukan aplikasi sih ya, platform, Lintar untuk orang tua. Jadi di Untar itu Oh, orang tua bisa ikut memonitor pembelajaran mahasiswa lewat Lintar itu. Jadi di Lintar itu nanti ada nilai, blok apa dapat berapa misalkan gitu. Nah, itu pun membantu, orang tua untuk bisa monitoring anaknya. Nah, waktu itu memang ada beberapa mahasiswa yang, kurang baik nih hasilnya. Kemudian kita panggil wawancara dong ya, karena kan, kita maunya yang terbaik pasti, mahasiswanya pasti untuk belajar pasti harus yang terbaik di, FK betul. Untar dia harus nyaman, dia harus, apa namanya, nggak tertekan gitu ya. Jadi, mmm, apa namanya, setelah diwawancara, ternyata, eee, katanya, "Ya saya ternyata masuk, FK itu bukan karena keinginan sendiri," misalkan. Nah kemudian, Wah, "Tapi sebenarnya ini memang saya mau mau jadi dokter sih, Dok, tapi kenapa ya nggak bisa?" Nah itu justru kami sarankan kembali untuk, dites lagi deh minat bakatnya, coba kita lihat sebenarnya tuh di mana, minat bakatnya. Jadi passion-nya tes di minat mana, bakat potensinya di mana, betul ya Dok ya? Oke supaya oke nanti oke. hasilnya pun baik, begitu. Siap, terima kasih Dokter. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir Dokter, nanti sebelum kita masuk ke Q&A dengan, sobat pintar kita. Apa Ya, saja sih Dok, pencapaian nih yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara? ya. Baik ya, pencapaian ya. Kalau pencapaian kita lihatnya dari segi institusinya dulu kali ya. Fakultas Siap. Kedokteran, Untar itu, eee, baru-baru ini kita baru melaksanakan proses reakreditasi fakultas. Nah, kemudian hasilnya, apa namanya, sesuai dengan harapan yaitu A, tetap tetap akreditasinya A sesuai dengan, akreditasi dari Lampetekes. Kemudian, quality assurance-nya bukan cuma dari, akreditasi saja, cuman kami juga, ada tersertifikasi ISO 9001:2015. Nah, selanjutnya yang sekarang, di era pandemi ini, laboratorium diagnostik di FK Untar itu sudah diakui kualitasnya dan boleh, melakukan pemeriksaan COVID-19 juga. Nah, kemudian Wow wow, oke. Jadi kami, apa namanya, membantu untuk, masalah pandemi ini juga. Kemudian ada juga, pencapaian mahasiswa ya, pencapaian mahasiswa tidak hanya di bidang akademik,
tapi juga di bidang non-akademik. Itu selalu non-akademik itu mereka lomba olahraga, bulu tangkis, banyaknya bulu tangkis, kemudian jujitsu juga pernah juara, kemudian kalau misalkan yang akademik itu mereka kami rutin mengikuti Regional Medical Olympiad atau International Medical Olympiad juga, dan itu puji Tuhannya mereka selalu mendapatkan juara begitu. Nah, kemudian yang Luar terakhir mungkin biasa, dokter. Keren, pencapaian keren, keren. lulusan kali ya. Pencapaian lulusan FK Untar ini udah mencapai 4.100 lebih lah ya. Itu mereka sudah bekerja di Siap. banyak bidang seperti salah satu Dokter Stefani, kemudian ada juga yang bekerja di dokter angkatan darat, dokter angkatan laut, juga bukan cuma di Indonesia, mereka ada juga yang berkiprah di mancanegara begitu Luar negeri. pencapaiannya. Iya. Nah, buat sobat pintar nih yang pengen masuk ke dokteran, Untar merupakan salah satu solusi terbaik nih buat kalian yang pengen jadi dokter. Betul ya dokter ya? Ya, amin. Oke, sebelum mungkin kita masuk ke sesi Q&A, sedikit menjelaskan teman-teman di dalam aplikasi Aku Pintar, bagi kalian yang pengen kepo-kepo terkait FK Untar, teman-teman juga bisa loh buka di aplikasi Aku Pintar, lebih tepatnya di fitur Kampus Pintar. Karena di dalam kampus pintar kami ada lebih dari 1.800 kampus di seluruh Indonesia dan lebih dari 800 jenis jurusan yang kami listing di dalam fitur kami. Termasuk di dalamnya ada Untar juga, ada FK Untar di sana dan berbagai informasi yang terkait dengan Universitas Tarumanegara. Oke, Bu Dokter, dua-duanya dokter. Bu Dok. Iya, Mas Febri. Kita lanjut ke sesi Q&A pertama dari @lucia_christina. Ini langsung ke Dokter Steph. Dokter Stefani, kendala apa di daerah bencana untuk dokter perempuan? Oh iya ini pertanyaannya. Kendala ya? Nggak ada sih sebenarnya, kayaknya mau dokter perempuan ataupun dokter laki-laki kayaknya sama aja, karena kan Sama aja ya dok ya? sebenarnya sama aja, karena untuk di daerah bencana maupun daerah, terpencil tadi, saya nggak mungkin cuman kerja sendirian, pasti ada partner-partner, teman-teman juga dari profesi lain, juga dari dinas-dinas setempat juga yang memfasilitasi dan juga menemani untuk selama pekerjaan itu berlangsung gitu, Mas Febri. Jadi sebenarnya nggak ada kendala, yang penting motivasi kita kuat, kita tahu apa yang mau kita kerjakan gitu sih, Mas Febri. Siap, berarti di sini kata kuncinya tidak ada perbedaan gender, tidak ada apapun. Yang penting di sana ada hati, ada kemauan, pasti bisa. Betul ya dokter ya? Nah, Di betul. daerah pelosok pun pasti bisa. Siap. Nah ini mungkin pertanyaan kedua langsung ke Ibu dosen nih. Dari @by_diki01. Kalau untuk siswa SMK keperawatan masuk ke dalam bidang kedokteran bisa nggak ini Ibu? Asalnya dari SMK keperawatan ya? Betul, betul. Dari SMK. Itu nanti kita memang sebaiknya sih dari IPA ya, karena SMA yang jurusan IPA gitu ya, karena nanti belajarnya juga mengarahnya ke biologi gitu ya, eee, untuk yang anatominya begitu. Nah, kalau yang SMK keperawatan mungkin nanti bisa dilihat di eee, website-nya go.untar itu untuk apa namanya, untuk saringan masuk mahasiswa. Di situ bisa dilihat persyaratannya mungkin. Ya. Oke, siap. Terima kasih Ibu dokter. Nah, Ya. ini mungkin pertanyaannya ke Ibu Dokter Stefani nih, dari _Krisan. Apa yang jadi motivasi para narasumber? Mungkin lebih tepatnya karena yang baru lulus kan dari Dokter Stefani ya, yang masih anget-anget nih. Apa nih yang bisa memotivasi, bisa sampai menyelesaikan studi dokternya? Kalau tadi kan dari Dokter Yunita kan menjelaskan prosesnya kan ada ini, itu, sampai tadi yang terakhir ada ujiannya tadi. Apa nih dokter yang jadi motivasi terbesarnya? Kalau saya pribadi sih karena apa ya, karena saya udah tahu apa yang saya mau, saya juga udah tahu, sebelumnya saya juga udah cari-cari tahu, kepo-kepoin juga, oh jadi dokter itu ternyata nggak sebentar, perjalanannya juga panjang dan lama gitu. Jadi saya udah tahu apa yang saya mau dan saya yakin sama diri saya sendiri, kalau misalnya saya bisa gitu. Jadi itu yang menjadi motivasi saya. Kedua, yang pasti support dari keluarga dan orang tua gitu. Karena mau kuliah fakultas kedokteran manapun saya yakin itu biayanya
nggak sedikit, waktunya juga yang dilaksanakan juga nggak sebentar. Jadi itu yang jadi motivasi saya, kayak saya nggak mau sia-sia, saya juga nggak mau buang-buang waktu dan buang-buang materi itu untuk yang bisa saya pakai untuk saya sampai lulus jadi dokter gitu, Mas Febri. Nah, ini catatan nih buat sobat pintar yang pengen jadi dokter, bosen, capek, atau apapun itu mungkin sudah wajar, tapi nggak ada alasan nih untuk menyerah. Betul ya dokter ya? Betul betul sekali. Siap. Nah, oh ini pas banget ini pertanyaan untuk dokter Yunita. Dari @juhrotul_aini. Bisa nggak dok, orang yang kurang mampu bisa kuliah di kedokteran? Atau mungkin ada beasiswa nih dokter dari Untar? Ya, tentu saja bisa ya, kalau misalkan di Untar, itu memang ada, beasiswa, kami ada beasiswa, untuk yang berprestasi dari SMA-nya itu juga ada. Nah, kalau misalkan tadi, apa namanya, yang kekurangan ya, banyak, pilihannya, selain yang, fakultas kedokteran yang di swasta, kita juga ada bukannya FK Untar sih ya, di Indonesia ada juga fakultas, kedokteran yang, di universitas yang negeri juga ya. Tapi kalau misalkan khusus di Untar, itu juga ada beasiswa memang. Kita lihat dari prestasi di SMA-nya. Dan selama di pembelajaran di FK juga itu juga ada, beasiswa-beasiswa juga dari universitas. Nah, sobat pintar, jadi nggak ada alasan nih buat, aduh nanti biayanya kayak gini gitu. Sejauh ini yang saya tahu di kampus manapun termasuk Untar nih pasti menyediakan beasiswa. Dan yang langsung ngomong langsung Ibu Sekretaris Program Studinya langsung loh. Waduh. Oke, luar biasa sekali. Nggak nyangka nih Bu Dokter kita sudah melewati lebih dari 42 menit bincang-bincang santai ini. Wah, Mhm. dan saya rasa pastinya dari sobat pintar ataupun mungkin dari Dokter Stefani, Dokter Yuanita, pasti pasti banyak nih yang pengen disampaikan unek-uneknya. Dan mungkin bisa kita sambung mungkin di lain waktu. Semoga bisa ya. Amin amin. Amin amin. Mungkin terakhir Dokter Stefani dan Dokter Yuanita. Mungkin adakah tip and tricks nih buat sobat pintar yang pengen melanjutkan studi menjadi dokter atau pekerjaan sosial? Eee, Kalau dari saya yang pasti adalah tekadnya harus kuat. Terus Betul, udah betul. gitu jangan pernah berpikir jadi dokter itu untuk mencari materi, karena memang, menjadi dokter itu bukan maksudnya itu orang-orang selalu bilang kayak, "Jadi dokter aja biar cepet kaya," gitu. Padahal kenyataannya nggak seperti itu, gitu. Jadi tekadnya harus kuat, jangan menjadikan profesi dokter itu sebagai profesi untuk mencari materi, terus kemudian harus rajin, harus tahu apa yang kita mau dan nggak mudah putus asa, karena lama prosesnya, ada banyak sekali rintangan yang akan terjadi di depan sana, tapi harus tahu, balik lagi ke tekadnya kalau kuat pasti bisa lulus jadi dokter. Oke, luar biasa dokter. Memang bisa dikatakan dokter ini memang salah satu pekerjaan yang dia memang profesi sebagai dokter. Selain itu dia juga punya misi sosial langsung. Betul ya dokter ya? Luar Betul. biasa memang. Dulu saya juga pengen jadi dokter nih, tapi karena saya terlalu mungkin takut darah dan kawan-kawannya, lebih baik saya jadi anak teknik. Mhm. Oke, terima kasih dari Dokter Stefani dan dari Dokter. Nah ini langsung ibu dosen kita nih yang ngasih petuah nih. Didengerin ya, sobat pintar ya. Waduh. Iya, sebenarnya tadi dari Dokter Stefani itu saya setuju banget ya, cuman ada saya mau menambahkan, eee, yang pertama mungkin sebelum mungkin dia ada tekadnya nih pertama nih ya mau jadi dokter. Tapi kita harus, realistis juga kita lihat, minat bakatnya dulu bagaimana, dites dulu lebih baik ya. Dites dulu kemudian kalau misalkan memang cocok, ya itu dia, kalau sudah memang memilih jadi, masuk ke fakultas kedokteran, belajar kedokteran untuk jadi dokter, karena nanti, di depan mata itu kita, ketemunya pasien pasien yang nyata loh itu, yang nggak boleh sembarangan gitu loh, karena itu menyangkut kehidupan, manusia gitu ya. Jadi harus betul-betul belajarnya, kalau sudah di FK itu harus betul-betul belajarnya, harus tidak boleh putus asa, harus motivasinya harus terus,
terus ada begitu untuk hasilnya supaya jadi dokter yang berkualitas begitu. Begitu Luar Mas Febri. biasa Dokter Yuanita atas pesan-pesannya nih buat Sobat Pintar. Sekali lagi buat jadi dokter ini bukan hanya sebatas menjanjikan materi dan sebagainya. Tentunya pasti ada dong materi. Tapi lebih dari itu harus ada hati, keinginan untuk saling berbagi, menolong. Tentunya itu yang paling penting. Dan mungkin terakhir Dokter Stefani dan Yuanita untuk masukan ke kami sebagai aplikasi pendidikan yang bantu anak-anak menemukan potensinya, mencarikan jenjang pendidikan selanjutnya dan pembelajaran, adakah masukan mungkin untuk kami biar bisa berkembang lebih baik lagi? Siapa dulu nih? Mungkin dari Dokter Stefani dulu mungkin. Oke, kalau dari saya, menurut saya ini sudah apa ya, wadah yang bagus, wadah yang tepat gitu. Jadi teman-teman zaman sekarang nih beruntung nih. Belum tentu pas zaman saya, zamannya Dokter Yonita udah ada metode seperti ini gitu. Jadi ketika metode ini udah ada, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Terus kalau misalnya apa ya, untuk teman-teman dari Aku Pintar, sering-sering bikin seperti ini. Jadi Siap, teman-teman siap laksanakan Dokter. SMP, SMA, ataupun adik-adik yang mau masuk ke jurusan apa namanya, ke perguruan tinggi, mereka tahu apa yang harus mereka persiapkan dan mereka semoga tidak salah jurusan. Terima kasih Dokter Stef. Mungkin dari Dokter Yuanita? Ya, kalau aplikasi Aku Pintar ini ya, saya memang udah sempat lihat waktu itu udah cukup lengkap ya, Mas Febri. Persiapan Amin. ujian, ada tes minat bakat juga, itu udah one stop shopping lah di Aku Pintar tuh untuk membantu pembelajaran gitu ya. Apalagi sekarang kan apa namanya, para siswa kan selalu lihatnya gadget ya gampangnya ya. Betul, Nah, betul, betul. iya, Aku Pintar mempermudah banget itu untuk aksesnya itu, begitu. Untuk acara yang seperti ini sangat baik sekali ya. Jadi Betul dong. calon mahasiswa juga bisa kira-kira, oh saya cocoknya minatnya kemana nih ya, passion-nya gitu ya. Iya. Betul, betul Dok. Jadi kita sebenarnya pengen ngasih gambaran nih Dok. Nanti itu kalau di kampusnya tuh seperti ini loh. Nanti kamu belajar apa aja. Di kampus itu bakalan ngapain aja. Nah, di dunia profesi, di pekerjaan nanti ngapain aja. Termasuk tadi yang dijelaskan oleh Dokter Stefani. Dan mungkin nih dokter-dokter nih, semisal nanti ada beberapa pertanyaan sepertinya banyak banget yang belum terjawab. Mungkin apakah berkenan nih di DM atau mungkin ada yang bertanya-tanya ke sosial media dokter-dokter nih? Baik dari Dokter Stefani atau Dokter Yuanita atau ke kampusnya, ke Untar. Kalau boleh kemana nih menghubunginya nih? Oh boleh. Instagram-nya ada FK Untar. Nah, Oh kami siap nih, jangan lupa tuh, FK Untar. ya @fk.untar. Di sana boleh DM. Di sana juga ada call center-nya juga ada di postingannya itu, silakan boleh dilihat juga. Siap, terima kasih Dokter Yunita. Kalau Dokter Stefani mungkin mau bercerita-cerita mungkin kalau ada yang DM boleh Oh sampaikan boleh, Instagramnya. boleh banget, DM ke Instagram-ku di @stefani. Kalau misalnya mau tahu, ini di Aku Pintar itu ada kemarin di-tag, jadi bisa di situ, mau cerita-cerita, mau ngobrol-ngobrol boleh. Terus kalau misalnya penasaran tentang, kehidupan volunteering di Dokter Share, boleh di @doktershare juga dilihat-lihat. Siap dokter, luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih untuk Dokter Stefani, Dokter Yuanitas, terima kasih sekali. Dan terima kasih telah menyaksikan Instagram Live dari seri Aku Pintar Kepoin Profesi dan Jurusan bersama Dokter Stefani dan Dokter Yuanita. Jangan lupa untuk menyaksikan seri Aku Pintar Kepoin Profesi dan Jurusan berikutnya bersama narasumber yang tentunya nggak kalah seru di Instagram Live Aku Pintar. Dan tentunya selamat malam, selamat beristirahat Sobat Pintar, dan selamat malam dokter-dokter yang mulia sekali. Terima kasih. Malam Mas Terima Febri. kasih, selamat Selamat malam. malam.